Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadifa Azura dengan NIM 1707622004. Saya dari Pendidikan Bisnis kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian artikel saya yang sudah saya buat, yaitu tentang pengaruh komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Di sini terdapat abstrak, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian produk kosmetik kosmetik Wardah. Wardah ini adalah merek kosmetik lokal terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan konsep produk halal yang menarik minat konsumen muslim. Komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi, dan kolaborasi dengan influencer memainkan peran penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap produk Wardah. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual di mana komunikasi pemasaran sebagai variabel independen dan keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Untuk menguji sejauh mana dampak komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi industri kosmetik mengenai strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Di sini terdapat ada kata kuncinya yaitu komunikasi pemasaran, keputusan pembelian Wardah, produk halal, kosmetik, strategi pemasaran, loyalitas konsumen, dan industri kosmetik Indonesia. Selanjutnya itu terdapat pendahuluan. Industri kosmetik di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kata Sasmita menyatakan bahwa jumlah pelaku usaha di industri kosmetik meningkat secara signifikan sebesar 43% dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu dari 726 pelaku usaha di tahun 2020 menjadi 1040 pelaku usaha di tahun 2023. Dalam sambutannya pada pameran dan seminar Indonesia Cosmetic Ingredients ke-9 di G-Expo Kemayoran Jakarta, beliau menambahkan bahwa sektor bahan baku kimia termasuk kosmetik memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDB sektor manufaktur yaitu mencapai 6,8%. Kontribusi ini menempati urutan kedua setelah industri makanan yang menyumbang 17,2% terhadap PDB. Data ini menunjukkan bahwa industri kosmetik, khususnya produk perawatan kulit dan kecantikan, tidak hanya tumbuh secara kuantitas tapi juga menjadi sektor yang semakin menjanjikan dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan di Indonesia. Indonesia tidak lagi hanya menjadi konsumen atau target pasar dalam industri kosmetik global, tetapi juga telah menjadi pemain utama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu Sandiaga Uno menyatakan bahwa ekonomi Indonesia terus pulih dengan meningkatkan peluang bisnis dan lapangan kerja. Penjualan kosmetik di Indonesia terus tumbuh setiap tahunnya mencapai 1,8 miliar US dollar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 2 miliar pada tahun 2023. Dengan tren ini, Sandiaga Uno memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi pasar kosmetik terbesar kelima di dunia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan masalah komunikasi pemasaran dan keputusan pembelian. Sudah salah satu pemain kunci dalam industri kosmetik di Indonesia adalah Wardah, sebuah merek kosmetik lokal yang dikenal sebagai pelopor produk kosmetik halal. Wardah telah berhasil memposisikan dirinya sebagai merek yang relevan dan terpercaya bagi konsumen muslim di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan rumah bagi 231,6 juta muslim, menjadikannya salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dengan berfokus pada nilai-nilai Islam dan konsep produk halal, Wardah tidak hanya berhasil menarik perhatian konsumen lokal, tapi juga membangun ikatan emosional yang kuat dengan mereka. Keberhasilan ini semakin didukung oleh peraturan pemerintah yang mewujudkan pelabelan halal pada beberapa produk yang dapat dikonsumsi, termasuk makanan, minuman, perawatan kulit, dan kosmetik. Label halal merupakan faktor penting bagi konsumen muslim di Indonesia dalam memilih produk kecantikannya. Wardah juga telah menerima berbagai penghargaan di industri kosmetik, termasuk posisi top 3 Brand Award di berbagai kategori produk kecantikan. Penghargaan-penghargaan ini menunjukkan bahwa Wardah tidak hanya dikenal luas oleh konsumen, tapi juga dihargai karena kualitas dan relevansinya di pasar kosmetik dan kompetitif. Pengakuan ini menegaskan kekuatan Wardah dalam membangun hubungan yang langsung dengan konsumen sekaligus memperkuat loyalitas konsumen. Dalam pemasaran, komunikasi pemasaran memegang peran penting dalam memperkenalkan produk kepada konsumen dan membentuk persepsi positif di
benak mereka. Wadah secara aktif memanfaatkan berbagai saluran komunikasi pemasaran seperti iklan televisi, media sosial, promosi penjualan, dan kolaborasi dengan para influencer untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kualitas produk dan komitmennya terhadap nilai-nilai halal. Salah satu kampanye yang berhasil dilakukan Lada adalah peluncuran iklan televisi pada tahun 2018 dengan tema halal sejak awal, yang menekankan bahwa produk Wadah telah memenuhi standar halal sejak proses produksi. Kampanye ini tidak hanya memperkuat citra Wadah sebagai merek yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tapi juga memperdalam keterikatan emosional konsumen muslim terhadap merek tersebut. Namun keputusan pembelian adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perspektif konsumen terhadap komunikasi pemasaran, faktor-faktor seperti citra merek, pengalaman pengguna, dan relevansi produk dengan kebutuhan pribadi juga memegang peran penting dalam keputusan pembelian untuk membeli suatu produk. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk fokus meneliti secara khusus, yaitu pengaruh komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsumen pemasaran mempengaruhi komunikasi pemasaran mempengaruhi konsumen dalam memilih dan membeli produk Wardah. Dengan memahami pengaruh yang signifikan dan komunikasi pemasaran, Wardah telah mengevaluasi dan mengoptimalkan strategi pemasarannya agar lebih efektif dan mempertahankan posisi pasarnya. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan lain di industri kosmetik yang ingin mengadopsi strategi serupa untuk memperkuat merek dan meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi pemasaran dari berbagai ahli. Komunikasi pemasaran adalah dialog yang sedang berlangsung antara penjual dan pembeli dalam segmen pasar tertentu. Menurut Deleuze 1976, dialog ini menekankan pentingnya penukaran informasi dua arah dan persuasi untuk membuat proses pemasaran menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Nicholas 1984. Namun Kotler sendiri pada tahun 1989, komunikasi pemasaran adalah proses mengelola dan memproduksi dan menyampaikan pesan melalui satu atau beberapa saluran secara konsisten dan interaktif yang ditujukan kepada khalayak sasaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pemasaran produk. Proses ini mencakup tahapan mulai dari perencanaan dan distribusi produk hingga aktivitas promosi seperti iklan, pemasaran langsung, dan acara khusus yang menargetkan pembeli dan pengguna di kalangan konsumen. Selanjutnya menurut American Marketing Association, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, produk, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan kebutuhan individu dan perusahaan. Komunikasi adalah elemen kunci dalam proses pertukaran ini yang memainkan peran penting dalam pemasaran. Nah, pada tingkat dasar, komunikasi memiliki 4 peran utama dalam pemasaran, yaitu memberikan informasi kepada calon konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua itu mempengaruhi keinginan konsumen baik untuk pelanggan yang sudah ada maupun calon pelanggan untuk dorongan minat pembelian. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman konsumen dengan mengingatkan mereka akan manfaat dari produk yang mereka beli sebelumnya, memberikan kepercayaan diri dan kenyamanan untuk pembelian berulang. Dan terakhir itu membedakan produk dan merek di pasar sehingga konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan citra merek yang dibangun. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah tahap penting dalam proses perilaku konsumen yang melibatkan evaluasi dan pemilihan produk atau jasa. Nah, beberapa ahli memiliki perspektif tentang keputusan pembelian. Di sini terdapat pendapat menurut Fendi Jiptono, yaitu menyatakan bahwa keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen, meliputi tindakan langsung dalam usaha mendapatkan, menentukan, dan mempergunakan produk atau jasa. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan baik sebelum dan sesudah tindakan pembelian dilakukan. Nah, selanjutnya ini ada menurut para ahli lainnya. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan komunikasi pemasaran
hubungan komunikasi pemasaran dan keputusan pembelian. Nah, komunikasi pemasaran adalah dialog yang berkelanjutan antara penjual dan pembelian di pasar tertentu yang bertujuan untuk menciptakan pertukaran informasi dua arah yang efektif dan efisien. Menurut Delosier 1976 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara komunikasi pemasaran dan keputusan pembelian produk Wardah. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Azni Ramadhani dan timnya menunjukkan bahwa strategi Integrate Marketing Communication atau IMC termasuk elemen-elemen seperti periklanan dan promosi penjualan secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian produk Wardah di Jombang. Meskipun periklanan memiliki pengaruh yang signifikan, hubungan masyarakat tidak secara individu berdampak pada keputusan pembelian, namun strategi IMC secara keseluruhan memegang peran penting dalam mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, dalam penelitian lain yaitu oleh Amanda Indriani, penggunaan bauran komunikasi pemasaran yang berintegrasi seperti periklanan dan hubungan masyarakat memberikan kontribusi terhadap ekuitas merek yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Strategi komunikasi yang efektif dan meningkatkan ekuitas merek menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan terhadap konsumen produk Wardah terhadap keputusan konsumen terhadap produk Wardah. Selain itu, analisis kualitatif menunjukkan bahwa kolaborasi dengan para pemimpin pemimpin opini dan pengguna media sosial juga membantu membangun citra merek Wardah dan meningkatkan kesadaran konsumen yang mengarah pada peningkatan keputusan pembelian. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pemasaran terpadu tepat memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk pada di pasar kosmetik Indonesia. Saya akan men Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka pemikiran konseptual. Berdasarkan bukti empiris yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa komunikasi pemasaran secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan kerangka kerja konseptual berikut untuk mengeksplorasi hubungan antara komunikasi pemasaran dan keputusan pembelian di antara konsumen produk kosmetik. Nah, berdasarkan tinjauan literatur yang luas, komunikasi pemasaran ditetapkan sebagai variabel independen dan keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Selanjutnya, menurut Levy 2017, variabel independen adalah variabel yang cenderung mempengaruhi atau mempengaruhi variabel lain. Penelitian empiris di masa depan dapat dilakukan berdasarkan kerangka konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini. Nah, kerangka kerja komunikasi pemasaran diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Phil 2013 dengan 3 indikator sebagai berikut, yaitu efektivitas periklanan, strategi promosi, dan inisiatif hubungan masyarakat. Indikator-indikator ini berfungsi untuk meneliti seberapa baik upaya pemasaran menyampaikan pesan kepada calon konsumen dan mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Di sisi lain, struktur keputusan pembelian diadaptasi dari Kotzer dan Armstrong 2012, di mana keputusan pembelian dapat diukur melalui beberapa faktor kunci antara lain kesadaran konsumen, evaluasi produk, dan tindakan pembelian akhir. Nah, menurut penelitian dilakukan oleh Solomon 2014, konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ketika membuat keputusan pembelian. Nah, faktor internal meliputi preferensi pribadi dan pengalaman masa lalu, sedangkan faktor eksternal meliputi komunikasi pemasaran seperti iklan dan promosi. Dengan kata lain, strategi komunikasi pemasaran yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan persepsi konsumen terhadap suatu produk yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli. Nah, kerangka konseptual yang disajikan dalam uh, artikel ini menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti saling berhubungan. Nah, model konseptual ini juga memberikan paduan teoritis untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pemasaran dan dampaknya terhadap perilaku konsumen dalam konteks industri kosmetik. Oleh karena itu, kerangka konseptual untuk komunikasi pemasaran dan keputusan pembelian disajikan pada gambar berikut yang menyatakan bahwa komunikasi pemasaran dianggap berkontribusi dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, di sini terdapat tabelnya yaitu variabel independen itu mencakup komunikasi pemasaran, yaitu dasar pengetahuan tentang komunikasi pemasaran dan pengetahuan tentang peran utama pemasaran. Dan variabel dependennya adalah keputusan pembelian yang mencakup dasar pengetahuan tentang keputusan pembelian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Nah, kerangka kerja ini menggambarkan bahwa komunikasi pemasaran memiliki dampak langsung terhadap perumusan dan implementasi keputusan pembelian. Konsumen yang terpapar dengan komunikasi pemasaran yang efektif diharapkan dapat membuat pilihan pembelian yang lebih terinformasi dan percaya diri yang pada akhirnya menghasilkan tingkat keputusan konsumen yang lebih tinggi dan loyalitas terhadap merek. Selanjutnya, Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian produk wadah di kalangan konsumen Indonesia. Strategi komunikasi pemasaran yang efektif seperti iklan, kolaborasi dengan influencer, terbukti dapat memperkuat citra merek dan meningkatkan loyalitas konsumen. Wadah melalui pendekatan pemasaran yang menekan pada nilai-nilai halal telah berhasil membangun hubungan emosional dengan konsumen Muslim sehingga meningkatkan keputusan pembelian. Nah, penelitian ini memberikan aplikasi bagi perusahaan kosmetik lainnya untuk mengoptimalkan strategi komunikasi pemasaran guna meningkatkan daya saing dan keputusan pembelian konsumen di pasar kosmetik yang kompetitif. Nah, di sini ada beberapa referensi yang sudah saya cari untuk artikel ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.